he is. Jian? How's that sound? Jessica. Oh, no. Come on, just die. Am I living the life I should be? Is there a change that I can make in my life right now? The face that I want to present to the world. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Dan Morgan. Dia adalah marketing mobil bekas yang sekarang sedang membujuk pelanggannya untuk membeli mobil sport. Kebetulan, pelanggannya ini baru saja putus dengan istrinya, sehingga Dan langsung merayunya untuk bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang laki-laki perkasa. Singkat cerita, akhirnya Dan telah menjual mobil tersebut, sehingga dia mendapatkan untung banyak. Tanpa basa-basi, setelah mendapatkan untung, Dan langsung pulang. Go get him, Hal. Yeah, listen. West Jamaica, rolling on those rich Buffalo. Singkat cerita, tiba di rumah dan langsung membawakan sebuah bunga untuk istri tercinta. Dialah yang bernama Jessica Morgan, yang sekarang hari ulang tahun ke-18 mereka berdua, di mana mereka telah mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Kyle Morgan. Dia adalah si bujang yang ahli dalam bermain video game, yang sekarang mempunyai alasan untuk kerja kelompok bersama teman-temannya. Seorang kakak bernama Nina Morgan meminta kepada dirinya untuk menjaga sang adik tercinta, yaitu Maxie Morgan, dengan tanpa alasan apapun. Look, Nina, can you cover for your brother tonight? Selang beberapa lama kemudian, di mana Dan bersama Jessie, dia akan merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-18-nya, datang ke pasar malam. Seperti biasa, dia akan melakukan adrenalin dengan cara menaiki roller coaster. Sungguh sangat sederhana sekali, tetapi sangatlah berkesan di dalam hati. Ketika mereka berdua sedang bercumbu, tiba-tiba saja pemuda yang ada di sampingnya telah memotret ketika mereka bercumbu, di mana Morgan tidak terima. Oh. You like him, get a girl as fine as you. Bye, Dan. Singkat cerita, akhirnya Morgan langsung pulang dengan menahan rasa dendam di dalam hati. Bahkan dia telah direndahkan di depan istri tercinta. Namun di sana mereka berdua tidak melakukan cocok tanam dan langsung tidur bersama. So tired. Yeah, sure. Singkat waktu, keesokan harinya, Jessie yang sekarang bertemu dengan temannya yang bernama Gwen. Mereka berdua telah melakukan aktivitas seperti biasa untuk kickboxing, di mana mereka berdua saling curhat satu sama lain, mengatakan bahwa Dan Morgan, suaminya Jessie, memang sangat pengecut. How old's your daughter? 17. Kemudian di sisi yang lain, saking pengecutnya si Dan Morgan, di mana dia harus bisa merawat anak yang paling bungsu. Akan tetapi, semua orang tidak tahu siapakah sebenarnya Dan Morgan. Disinilah telah terungkap.
Sorry about the mess. Setelah kejadian di minimarket di mana Dan telah ada yang memburunya, tanpa basa-basi dia telah membawa beberapa berangkas yang menjadi rahasianya. Sayang sekali, paspor yang telah dibuatnya dia telah kadaluarsa dan menelepon temannya. McCaffrey scorched the earth looking for you. You idiot. Meet me in Vegas in 3 days. Dengan sangat tergesa-gesa, Dan langsung datang di sekolah untuk menjemput Nina yang sekarang sedang diskusi bersama teman-temannya. Tanpa basa-basi, Dan langsung mengatakan kepada Nina bahwa sekarang dia akan melakukan liburan secara mendadak ke suatu tempat bersama keluarga. Bahkan Dan langsung datang ke tempat yang lain untuk menjemput Kyle yang sekarang sedang melakukan video game. Dengan tanpa basa-basi, di mana Kyle langsung gerasak gerusuk. Dia langsung ketangkap basah bahwa dia adalah candu dalam bermain video game. Look, we're going out there to get your mom. Where are we even going? Vegas? Kemudian Dan langsung datang ke tempat kerjanya Jesse yang sekarang sedang melakukan pijat plus-plus terhadap ibu-ibu. Di mana Dan langsung mengatakan kepada Jesse bahwa hari ini akan melakukan liburan secara mendadak ke suatu tempat dengan biayanya yang sudah disiapkan oleh Dan. Namun sayang sekali, ternyata para pembunuh bayaran pun telah datang untuk memburunya. Go, go! All right, we're off. Sampai saat ini Jesse bersama anak-anaknya pun merasa heran kenapa Dan mempunyai sebuah skill untuk melakukan pengendaraan sangat edan, bahkan bukan seperti seorang ayah. Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan, di mana Dan langsung meminta kepada istri dan anaknya untuk mengumpulkan handphone. Tanpa basa-basi, melemparnya langsung keluar. All of us, okay? Solidarity, bye! Trust me, it's gonna bring us all closer together. Just you wait. Dan langsung memberikan sebuah alasan kepada keluarganya untuk bisa saling melakukan obrolan dan akrab bersama-sama daripada main handphone, lebih baik bernyanyi. Check out the hook while the DJ revolves. Come on, guys. What is ice? Sungguh tanpa diduga, rumahnya yang sekarang sudah diobrak-abrik seorang laki-laki bernama Bos McCaffrey. Dia langsung datang ke rumahnya Morgan sambil melakukan penggeledahan. Namun sayangnya, Morgan bersama keluarganya telah hilang. Singkat cerita, Dan Morgan bersama keluarganya pun langsung datang ke sebuah hotel remang-remang untuk bisa menginap di tempat ini. Namun sayang sekali, di mana Kyle adalah seorang jawara. Dia adalah seorang artis dari video game yang sangat terkenal, sehingga ada fansnya yang ada di luar. Sedangkan di mana Dan sekarang sedang melakukan pemesanan kamar hotel. Setelah keluar, dia melihat bahwa anaknya sedang melakukan selfie bersama seseorang. Mungkin saja itu akan diupload oleh orang tersebut. Tanpa basa-basi, Dan langsung tidak jadi menginap di tempat ini dan melanjutkan perjalanan. Rooms? No, they're all booked. We gotta keep going. Really? Singkat cerita, selang beberapa lama kemudian dalam perjalanan yang sangat panjang, di mana anak dan istrinya sekarang sudah tertidur lelap, tiba-tiba saja para sekelompok berandal dengan menggunakan motor trail. Dia langsung datang ke tempat ini untuk melakukan pemburuan. Dan yang sekarang sudah bersiap-siap membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Disinilah pertarungan pun dimulai. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun langsung beristirahat dan sambil jalan-jalan pagi di suatu tempat.
untuk bisa menghangatkan pikirannya. Akan tetapi dalam suasana seperti ini, tiba-tiba saja Jesse langsung berulah. Sexy, you want me to show you how to do a keg stand? Oh, ew. Sorry, I didn't realize. Oh my god. Bear me! Awesome, actually, I did. Sungguh tanpa disangka, ternyata Jesse memang genit sekali. Kemudian mereka pun langsung datang ke sebuah universitas yang ternama di tempat ini, di mana itu adalah universitas menjadi pilihannya Nina ketika dia akan lulus di SMA. Kemudian mereka pun langsung mengikuti sebuah tur untuk bisa melihat-lihat di sekitar ini. Akan tetapi di mana Morgan malah bertemu dengan seseorang, diduga itu adalah pembunuh bayaran, sehingga meminta kepada Jesse bersama anaknya untuk duluan saja. Dia ada keperluan bersama seseorang. Setelah melakukan obrolan yang sangat panjang, ternyata Dan Morgan salah orang. Tiba-tiba saja pembunuh bayaran itu ada di belakang. Oh shit. It's getting late. I'm trying to get back. Kemudian di sisi yang lain, Nina yang datang ke asrama kampus untuk menjenguk pacarnya yang telah masuk di kampus ini. Dialah laki-laki yang bernama Trevor. Namun sayang sekali Trevor yang sudah mengenyam ayam kampus, ternyata dia telah selingkuh. Oh my god! I thought we were on the same page on that. Dengan rasa hati yang sangat kecewa melihat pacarnya telah berselingkuh di kampus ini, dia pun benar-benar sangatlah sedih hati. Akan tetapi seorang ayah yang baik, dia pun langsung memberikan sebuah nasihat dan memberikan sesuatu yang sangat mengerikan, sehingga Nina langsung bergegas. Nina, you gotta let go of these stereotypical. How is that for stereotypical? Smile! What the? We got him! Singkat cerita, malam pun telah tiba, di mana Dan bersama keluarganya pun langsung menginap di sebuah hotel remang-remang. Melihat tubuh Dan yang sangat kekar, Jesse pun langsung merangsang. Okay. That was long overdue. Kemudian setelah melakukan adu gabret selama 5 ronde, di mana Jesse pun langsung mengatakan kepada Dan apa yang telah menjadi pembeda dari dulu hingga sekarang. Dan sepertinya dia adalah bukan seorang pengecut, bahkan dia bisa memuaskan lubang brewoknya. Kemudian keesokan harinya Dan yang akan melakukan pembicaraan bersama Jesse, tiba-tiba saja Kyle langsung datang meminta maaf apa yang telah terjadi, bahwa dia adalah candu dalam video game. Namun itulah yang hanya bisa dia lakukan, bahkan dia adalah pemain pro player. Dia pun langsung menantang kepada ayahnya untuk bisa bermain tembak laser yang ada di samping restoran. You are so screwed. Oh, I got lucky there. Hey, cowboy. I thought you wanted to play laser tag, not hide and seek. Kyle, come on, don't be mad. Sungguh tanpa disangka, seorang ayah yang penuh misteri, di mana Kyle yang telah menganggap bahwa ayahnya adalah pecundang, namun bisa mengalahkan dirinya. Tetapi sang ayah masih saja tetap rendah hati. Well, I never loved one like Baby!
Singkat cerita, sampai di Las Vegas dengan kondisi mobil sangat burik, di mana mereka telah menyewa kamar hotel yang paling mahal di tempat ini. Sungguh tidak percaya di mana ayahnya bisa menyewa itu semua. Kemudian Dan Morgan yang langsung menyelinap untuk bertemu dengan temannya dan mengambil paspor palsu. You're a lifesaver, Alex. Thank you. Something, huh? Selang beberapa lama kemudian, Dan Morgan yang sudah bersiap-siap untuk melakukan kencan anniversary di pernikahan ke-18-nya dengan dandanan yang super duper rapi, meminta kepada anak-anaknya jangan keluar karena kita harus selalu bersama. Screw that, right? Oh yeah. Sungguh disayangkan sekali, tidak akan terjadi setiap hari di mana mereka baru saja pertama kali datang ke Las Vegas. Melihat kelap klipnya indah dunia malam, mereka pun langsung bergoyang. Kemudian Kyle meminta kepada Nina untuk mampir ke sebuah turnamen terbesar di Las Vegas video game, di mana mereka harus melihat ternyata semua orang pun telah mengenal Kyle sebagai Killboy untuk bisa bergabung. Sedangkan di sisi yang lain, kita diperlihatkan bahwa Dan Morgan bersama Jesse yang sedang melakukan makan malam, di mana Morgan ingin mengatakan kepada Jesse bahwa dirinya adalah mempunyai sebuah profesi yang sangat mengerikan di masa lalu. Dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang telah kabur dari sebuah organisasi. Namun sayang sekali, di mana Morgan tidak sempat mengatakan kepada Jesse. Je ne sais pas si tu m'aimeras. Crazy sex. Kembali lagi kepada Kyle yang telah diminta oleh teman-teman dan fansnya untuk melakukan pertarungan dan turnamen final di tempat ini, di mana video game yang selalu dia mainkan. Dengan tanpa basa-basi, semua orang pun langsung bersorak untuk Killboy. Dia adalah pemain profesional. Hingga pada akhirnya Kyle mengikuti pertandingan. Singkat cerita, ketika tengah malam, Dan Morgan bersama Jesse telah pulang ke kamar hotel untuk bisa melihat anak-anaknya ternyata sedang tertidur. Melihat apa yang sudah terjadi, di mana Jesse akan melanjutkan untuk naik ke atas ranjang dan dia telah bersiap-siap untuk bisa melakukannya. Akan tetapi, tanpa sadar, penyerangan telah dimulai. There he is. Dad? How's that sound? Give me 1 second. Sungguh tidak percaya apa yang telah terjadi. Jesse melihat dengan kepala sendiri Morgan telah menghajar beberapa orang yang memakai senjata, di mana Morgan langsung mengatakan bahwa dia mempunyai sebuah masa lalu yang sangat kelam. Sesungguhnya Morgan adalah pembunuh bayaran yang sekarang sedang diburu oleh para agensi. Tanpa basa-basi, di mana Morgan langsung datang kepada Kyle. It's Killboy. Who's Killboy? Oh shit, Kyle! Situasi pun semakin genting, di mana mereka harus tetap bergegas untuk keluar dari tempat ini. Ketika Morgan mengatakan kepada anak-anaknya dia adalah seorang pembunuh bayaran, semua pun langsung tertawa. Before I met your mom, I was a covert assassin. No, now! What the fuck? Singkat cerita, setelah lolos dari para pembunuh bayaran, di mana Morgan ternyata nama aslinya adalah Shane, meminta maaf kepada anak dan istrinya karena identitasnya sekarang sudah terbongkar. Bukan untuk bersembunyi bersama keluarga, tetapi dia ingin mendapatkan kehidupan normal. Namun semuanya tidak menerima. You are such a... trusted him, but I was naive. I mean, it's for good. Sungguh mengerikan sekali. Di mana keluarga yang telah dibangun selama bertahun-tahun, disinilah mereka telah retak. Thanks, Dad. Kyle, come back. Edward. Come.
We're just some disguise for you, just some part of your cover as a suburban. I can believe you. You're a stranger. Named Sean. Jess. Singkat waktu, Jesse yang telah menelepon Gwen sebagai ahli dalam bidang transportasi, dia pun langsung melakukannya untuk meninggalkan Morgan di tempat ini. Singkat cerita, ketika pagi hari, Jesse bersama anak-anaknya pun langsung bergegas untuk meninggalkan Morgan karena dia tidak mau ikut campur dalam masalahnya. Akhirnya mereka pun langsung berpisah. Singkat cerita, sesuai instruksi dari Gwen, di mana mereka pun langsung akan terbang ke suatu tempat dan pulang ke Buffalo dan akan melanjutkan hidup tanpa seorang ayah karena dia adalah seorang pengkhianat. Akan tetapi dalam obrolan bersama Gwen, ternyata ada sesuatu yang sangat mengganjal di dalam hatinya. Ketika Jesse akan keluar, ternyata Gwen telah bekerja dengan bos McCaffrey, sehingga mereka pun langsung ditangkap. Do whatever you want with the family. I don't care. Selang beberapa lama kemudian, Dan Morgan telah mendapatkan panggilan telepon dari McCaffrey untuk bisa datang ke suatu tempat, kalau tidak keluarganya akan dibunuh sekarang juga. Semua yang telah terjadi membuat Dan Morgan langsung ngabret untuk datang ke tempat tersebut dan menyelamatkan keluarganya untuk bertemu langsung dengan McCaffrey. Come on out! Hello, old friend. Follow me. Setelah Morgan datang, dia pun langsung diborgol dan akan menuju ke lantai yang paling atas bertemu dengan keluarganya. Sekarang sedang disekap oleh McCaffrey. Namun, hal yang paling mencengangkannya adalah ternyata McCaffrey adalah ayahnya sendiri. No hug for your old man. I'm sorry, what? I'm your grandfather, Kyle. He didn't tell you? My son. My legacy. Di mana McCaffrey sebagai ayahnya Dan Morgan meminta kepada anaknya untuk kembali dan dia harus bisa menjalankan sebuah perusahaan besar tentang kontraktor swasta dengan ancaman bahwa anak istrinya akan dibunuh. Dan ini adalah pilihan yang sangat sulit. Start with a wife. Wait, no! What they want and then some. I'll do it. Dengan sangat terpaksa, di mana Dan Morgan akan kembali ke dunia gelap, menjadi kaki tangan ayahnya sebagai pembunuh bayaran, di mana istri dan anaknya pun langsung diantar oleh ajudannya McCaffrey untuk pulang ke Buffalo dan akan menjalankan hidup yang sangat normal. Namun Nina dan Kyle, dia tidak terima bahwa hidupnya tanpa seorang ayah. Mom, we're not a family without that. Di sanalah mereka pun langsung berdebat untuk meminta kepada ibunya dan memohon kepada ayahnya untuk kembali dan meminta kepada si kakek untuk bisa memberikan hati nuraninya. Tetapi sesuatu itu tidak pernah terjadi sehingga Nina pun langsung melawan ajudan. Oh crap. We're gonna go find your dad. Akan tetapi di sisi yang lain, di mana Gwen meminta waktu untuk bersama Morgan. Sungguh tanpa diduga, ternyata Gwen adalah kekasihnya dahulu ketika dia di dunia gelap. Ketika Gwen sedang menggoda Morgan, tiba-tiba saja Jesse datang melihat apa yang telah terjadi. Vulcan, no way! I'm just the tech guy. Untung saja Morgan dia tidak terpesona terhadap Gwen sehingga kesalahpahaman ini bisa diminimalisir, di mana Jesse mengatakan anak-anak tidak akan pernah percaya hidup tanpa dirinya sehingga dia pun harus bisa menjadi seorang ayah keluar dari tempat ini. Akan tetapi tanpa disadari oleh mereka bahwa McCaffrey telah mengetahui ada sesuatu yang janggal sehingga mereka pun langsung diburu. They're coming. What? You're not giving yourself up to them. No. Okay. Kemudian Dan Morgan langsung meminta kepada istri dan anaknya untuk naik ke atap gedung karena dia harus bisa menjalankan sebuah misi membantai semua orang. Ketika McCaffrey memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk bisa menyusur seluruh gedung dan harus bisa menemukan Morgan bersama keluarganya. Akan tetapi tanpa disadari oleh McCaffrey
ternyata Morgan telah menyerang duluan. Sungguh sangat disayangkan sekali, Gwen yang baru saja tersadar, dia pun diperintahkan untuk datang ke atap gedung dan membawa keluarganya Morgan. Jessica. Oh no. Come on, just die. Oh, here we go again. Oh my God, Mom! Sungguh pertarungan yang sangat mengerikan. Akan tetapi Morgan yang sekarang sedang dihajar oleh McCaffrey habis-habisan dan akan dibunuh. Untung saja Nina telah datang. Goodbye, Sean. Grandpa! Wait! You think that we probably hate you, learned that family is the most important thing in the entire world. Nina mengatakan kepada kakeknya sendiri dengan hati yang paling dalam untuk bisa berpikir dua kali membunuh anaknya sendiri. Namun ternyata itu adalah pengalihan. Hoping it would buy him enough time to do this. Dad! Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Morgan sekarang sudah mempunyai profesi baru. And you're dead. Fine, he's small but he's very strong. Hey guys, I have a family commitment. Sedangkan di sisi yang lain, Jesse pun telah mengembangkan atlet dari semua kalangannya untuk bisa mendapatkan uang yang sangat lebih. Kyle yang telah bebas untuk bermain video game, akhirnya mereka pun langsung memutuskan untuk bisa berkeliling dunia menggunakan mobil baru. By the knees. Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia Karya GC tentang film ini? Langsung saja klik di kolom komentar. Seorang laki-laki yang telah taubat dari pembunuhan dan dibayar oleh seseorang sehingga dia pun telah lari ke suatu tempat. Ternyata agensi yang menjadi panutannya itu adalah dipimpin oleh sang ayah tercinta. Dan Morgan sekarang sudah berada di suatu tempat, namun diburu oleh ayahnya sendiri. Hingga pada akhirnya keluarga Morgan terpaksa harus kabur dari tempat tinggalnya dan menuju ke suatu tempat. Dengan begitu, mereka pun telah mendapatkan sebuah pertarungan yang sangat mengerikan. Untung saja Morgan bersama keluarganya telah bekerja sama dan selamat dari kematian. Memang film yang sangat mengerikan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.